Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah dari Bu Ayu Dia Suryani, kisah favorit kita semua, kisah Citra dan Abi. Wah, pasti udah kangen nih sama sosok Bima dan Mas Untung Inyonge ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Ekstrim kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bodoh horor on Kampung Misterius di Yogyakarta. Jogja, asik Jogja. Terdengar suara Bima yang bibirnya terus-menerus menyenandungkan kata Jogja sambil matanya sibuk mengamati daftar menu yang ada di restoran seafood tempat dia, Citra, dan Clarissa duduk saat ini. Bim, itu buku menu bukan peta Indonesia. Kagak ada menu Jogja di sana, kata Clarissa yang sedari tadi mengamati tingkah laku Bima. Eke juga tahu ini buku menu, Nek. Siapa juga yang bilang ini buku primbon, jawab Bima sedikit sebal. Ya abis deh tadi lu buka tutup tuh buku menu sambil nyanyi-nyanyi Jogja mulu. Buruan pesen dong, udah lapar nih, sungut Clarissa lagi. Ih, sabar dong, Nek. Lu jadi cewek gak sabaran banget deh. Pantas aja judul lu jauh. Gue kan sambil mikir nih, enaknya pesen udangnya sepiring aja apa langsung sekilo ya. Sama itu ikan kakapnya mau pesen satu dulu apa sekalian 5? Begono, jawab Bima ente. Dasar perut gentong. Sini, biar gue aja yang order. Bisa sampai sore kalau nungguin lu yang pesen. Clarissa langsung merebut buku menu yang ada di tangan Bima. Jadi cewek kasar banget, yang lemah lembut dikit dong kayak Eke. Emang gak bisa? Jangan lupa tuh ya, tulis pesanan Eke, es teh jumbo 3 gelas seperti biasa, katanya Bima. Lalu mengambil sebuah kipas tangan sambil mengipas-ngipasi wajahnya, dia mulai bersenandung lagi. Jogja. Roman-romannya ada yang seneng banget nih, besok mau ke Jogja, kata Citra dengan nada menggoda. Bima cuma senyum-senyum. Iya, Nek, Eke seneng banget. Lo mau terima tawaran buat syuting film iklan di Jogja besok? Gila gak sih? Kayaknya gue deh satu-satunya orang di dunia ini yang belum pernah ke tanah Jogja. Serius lo? Belum pernah ke Jogja seumur hidup? Tanya Citra. Kalau waktu kecil banget, kata Mak Eke sih pernah ya. Tapi itu kan pas kecil banget, waktu Eke masih ilran. Sekarang udah lupa kan Eke. Jadi Eke merasa belum pernah benar-benar merasakan Jogja itu seperti apa gitu loh, jawab Bima. Loh, seingat gue waktu awal-awal kita kuliah dulu, kita pernah ngadain studi banding ke Jogja deh. Emang waktu itu lo gak ikut, Bim? Clarissa ikut nimbrung setelah ia memberikan pesanan mereka kepada salah seorang pelayan. Nih ya, Nek, Eke mau cerita dulu. Entah ada apa antara Eke dengan Jogja, karena setiap kali Eke ada acara ke Jogja, Eke selalu sakit. Nih ya, setelah Eke ingat-ingat, waktu SD ada acara perpisahan kelas ke Jogja dan Eke gak ikut. Eke harus masuk room kit alias rumah sakit, dikarenakan Eke makan mie ayam di pinggir jalan yang sudah terkontaminasi virus. Lalu kemudian saat SMP ada studi tur ke Jogja, Eke juga gak ikut lagi gara-gara diare kebanyakan makan sambal. Nah, pas SMA ada acara lomba di Jogja, Eke sakit lagi tuh, masuk rumah sakit karena sembelit gara-gara makan salak sebaskom. Nah, yang waktu kuliah itu pas mau ke Jogja, gue juga masuk rumah sakit lagi gara-gara kelolo dan sendal ya. Potong Clarissa yang membuat semua orang tertawa kecuali Bima yang langsung manyun. Enak aja, Eke masuk rumah sakit itu karena tipes gara-gara makan bolu yang udah kadaluarsa, kata Bima sewot. Gue heran sama lu deh, Bim. Perasaan penyakit lu tuh kok penyakit gara-gara makanan semua ya? Kayaknya lu dikutuk deh. Atau lu kudu diet ketat, Bim, biar gak sakit-sakitan mulu, kata Clarissa sambil masih ngakak.
Maka dari itu Nek, begitu Citra mau syuting di Jogja, Eke seneng banget deh. Akhirnya Eke cita-citanya kesampaian deh, mendatangi surga makanan bakal tercapai. Bima asik bercerita tanpa mempedulikan ledekan dari Clarissa. Gimana? Apa? Potong Clarissa. Iya Nek, Jogja itu adalah salah satu destinasi kota impian Eke, surganya makanan. Bahkan Eke udah bikin listnya, makanan apa yang bakalan Eke coba. Bima lalu mengeluarkan sebuah kertas dan membukanya di hadapan Citra dan Clarissa. Buset, itu daftar makanan apa daftar belanjaan mama mau hajatan Bim? Panjang banget sih, kata Clarissa sambil menyahut kertas catatan Bima. Ini biar kata seminggu juga gak bakalan selesai Bim. Kalau semua tempat ini mau lu datengin, kita itu ke Jogja ada kerjaan, bukan mau jalan-jalan dodol, kata Clarissa sambil menyerahkan daftar destinasi kuliner Bima. Iya nih Bim, Clarissa kan udah bikinin kita jadwal 3 hari syuting iklan, yang mana seharinya free. Emang cukup sehari buat datengin tempat makan segitu banyaknya, kata Citra. Maka dari itu, jadi begini ya saudara-saudara semua, Eke memohon dengan teramat sangat, kalau besok sampai ke Jogja, izinkanlah Eke setelah merias Citra untuk berwisata kuliner ya. Pinta Bima dengan wajah memelas. Enak aja. Bim, kita itu udah tekan kontrak. Kita di sana itu kerja, bukan malah jalan-jalan. Kalau mau jalan-jalan, tar di hari keempat, tegur Clarissa. Bima tiba-tiba memegang tangan Citra dengan erat lalu menatap ke arah matanya dengan tatapan yang dibuat semelas mungkin. Cit, please deh Cit, lu kan tahu Eka gak pernah kemana-mana kalau gak sama you. Semua mumpung udah sampai Jogja Cit, tempat yang udah lama gue idam-idamkan. Izinkanlah Eka menikmati wisata kulinernya. Jangan boleh Cit, enak aja. Masa iya kita kerja dia malah enakan jalan-jalan sih? Clarissa langsung memasang tampang galak. Lagian kalau lu pergi, siapa yang make upin Citra? Tenang aja Nek, nanti sebelum pergi gue make upin Citra langsung full. Nanti kan tinggal touch up aja, tinggal ditambahin dikit-dikit. Citra bisa kok kalau cuma nambah-nambah dikit. Boleh Cit, kata Bima sambil matanya dikedip-kedipkan ke arah Citra. Lalu, lu mau keliling Jogja naik apa? Kan lu bilang belum pernah ke Jogja, ntar kalau kesasar gimana? Apalagi sampai diculik, goda Citra. Amit-amit, nyulik gentong air. Yang ada bukannya untung malah buntung, gak kuat ngesimpannya, jawab Clarissa cepat. Lu tuh ya kalau ngomong suka sembarangan, amit-amit deh. Itu ucapan adalah doa tahu. Ntar kalau Eka diculik, awas lu ya. Kalau sampai lu nangis-nangis, ujar Bima. Ngapain gue nangisin lu? Mending gue nangis nonton drakor, jawab Clarissa. Udah sih kalian berdua ini kalau udah ketemu kayak Tom and Jerry aja. Jadinya gimana nih selama kamu jalan-jalan mau naik apa? Tanya Citra lagi. Eka udah kepikiran nih Cit. Jadi Eka itu mau ngajak Mas Untung buat muter-muter Jogja. Kan Mas Untung orang Jawa Tengah. Dia bilang kalau jalan-jalan di Jogja dia hafal. Dia juga mau kok, daripada bosan nungguin orang syuting seharian katanya. Wah, tambah gak bener nih, asli nih. Jadi kalian berdua udah pasti sekongkol kan buat mangkir dari kerjaan ya kan? Lah kalau lu ngajak Untung, nanti kalau kita berdua mau balik ke hotel gimana coba? Belum lagi bensin, tuh bensin siapa yang beli buat motor-motor Jogja? Potong Clarissa. Lokasi syutingnya kan gak jauh dari hotel, tinggal minta tolong aja masalah satu kru atau naik mobil online kan deket. Eka bayarin deh. Kalau soal bensin mah gampang, pokoknya Eka bakalan selalu isi full tangki bensin. Bima masih berusaha membujuk Citra lalu memandang Clarissa sejenak. Clarissa tampak menggedikan baunya. Oke deh, asal lu seneng, tapi hati-hati ya Bim, jawab Citra akhirnya. Bima buru-buru memeluk Citra. Ya Allah Citra, tuh Nek, bahagia banget ya Eke. Berkah selalu ya, semoga dilipat gandakan rezekinya. Bima lalu menoleh ke arah Clarissa. Jadi teman tuh begini, seneng kalau lihat teman bahagia, nggak kayak ye. Sebel Eke. Bima pura-pura ngambak. Gitu aja ngambek lo. Besok kalau lo syuting keluar kota si gentong ini gak usah diajak Cit. Pasti dia minta jalan-jalan lagi, nanti malah nyusahin. Clarissa masih pura-pura tidak terima. Lu tuh yang gak bakalan diajak lagi, kerjaan marah-marah mulu. Dasar wanita jadi-jadian, jawab Bima. Kalau aku diajak gak Bim? Tiba-tiba saja terdengar suara dari belakang Bima serentak. Semua orang langsung menoleh. Ayang Abi, kok tahu sih kita ada di sini? Kata Bima sambil mengerjap-ngerjapkan matanya yang sudah ditambal memakai bulu mata palsu 3 tumpuk. Abi tidak menjawab. Dia hanya menunjukkan gawainya lalu memberi kode dengan dagunya ke arah Citra.
Ih, jadi kalian berdua saling kirim kabar via WA ya? Tanya Bima. Lagi-lagi, Abi tidak menjawab. Dia hanya tersenyum simpul. Dia lalu mengambil kursi dan duduk di antara Citra dan Bima. Lagi seru nih kayaknya tadi. Lagi pada ngomongin apa sih? Tanya Abi. Citra lalu menceritakan kepada Abi tentang keinginan Bima untuk berwisata kuliner di Jogja. Oh iya, Jogja memang surganya wisata kuliner. Makanannya terkenal enak dan juga harganya murah-murah. Aku pikir Bima bener kok. Mumpung lagi ada di Jogja ya, dipuas-puasin aja. Jawabnya santai Bima yang merasa dibela oleh Abi langsung sumringah. Nah, denger semuanya. Ya yang Abi aja udah recommended kalau Jogja adalah surganya makanan enak, katanya Jumawa. Plus, budayanya juga jangan lupa Bim. Kamu bisa kok jalan-jalan ke keraton, ke kota lama, ke tempat pembuatan batik, dan masih banyak lagi. Jelas Abi. Di pembuatan batik ada yang jualan gudeg nggak? Tanya Bima dengan polosnya. Ada, ntar lo yang dibikin gudeg, potong Clarissa cepat. Orang tempat bikin batik ditanya makanan. Beri juga lu. Clarissa mendelik sambil menunjukkan kepalan tangannya. Ih, dasar preman, jawab Bima. Iya, tapi kan kita jadi susah nanti kalau mau kemana-mana. Karena si Gentong ini nih udah mau pakai mobilnya sama Mas Untung. Kata Clarissa masih tidak terima. Gak masalah, nanti kalau emang mau kemana-mana aku bisa antar kok, jawab Abi enteng. Hah? Maksudnya? Tanya Clarissa dan Bima bersamaan. Abi tampak melirik ke arah Citra yang sedang senyum-senyum sendiri. Iya, jadi kemarin sewaktu Citra kasih kabar kalau besok dia ada syuting iklan di Jogja, maka aku bilang kalau aku akan menyusul keesokan harinya. Karena kebetulan aku juga ada perlu survei untuk lokasi syuting film aku selanjutnya, jawab Abi enteng. Clarissa dan Bima yang mendengar jawaban dari Abi langsung saling pandang sambil dengir. Keesokan paginya, tampak Citra, Clarissa, Bima dan Mas Untung sudah berada di jalan tol menuju kota Jogja. Mas Untung beneran tahu nih jalan-jalan di kota Jogja? Tanya Citra. Tenang aja Mbak Kek, untungnya Inyong sering main-main ke Jogja. Kan saudara-saudara Inyong masih banyak yang tinggal di sana, jawab Mas Untung. Tuh kan, apa Eke bilang, pokoknya mulai besok dan 4 hari ke depan Eke sama Mas Botak bakal menjelajahi kota Jogja sampai puas. Bener kan Mas Botak? Saud Bima. Tenang aja Mas, pokoknya kalau ada Nyong semuanya beres, jawab Untung dengan santai. Awas saja kalau gue kagak dibungkusin, ujar Clarissa. Tenang aja Diris, pokoknya Eke bakalan update terus deh Eke lagi di mana, makan apa. Ntar kalau Ye suka bakal Eke bungkusin setoko-tokonya, jawab Bima. Nanti Inyong ditraktir kan Mas, soalnya kalau Inyong diajak makan di tempat orang sanggup bayar Inyong kata Mas Untung. Ih, tenang aja Mas Botak, pokoknya tugas Mas Botak cuma anterin aja. Ntar semua perkara bensin, makan, minum biar Eke semua yang nanggung. Asal nggak disuruh nunggu di mobil aja Mas Untung. Kalau sampai disuruh nunggu di mobil, tinggalin aja biar dia pulang ke Jakarta naik gerobak, saud Clarissa. Ih, gerobak emangnya Eke sapi, saud Bima yang langsung membuat yang lainnya tertawa ngakak. Pukul 2 siang, rombongan Citra sudah memasuki kota Yogyakarta. Alhamdulillah udah sampai nih. Gimana kalau kita jalan-jalan dulu ke Malioboro? Mumpung hari ini acaranya masih kosong, kan baru besok pagi kita syutingnya, ajak Citra. Wah, boleh juga itu Cit. Kebetulan gue mau belanja daster di Beringharjo, mau beliin emak gue, jawab Clarissa. Oke, kalau gitu kita belanja-belanja dulu aja. Mas Untung mampir ke Malioboro sebentar ya sebelum check-in ke hotel, kata Citra. Kok ke pasar sih? Eko kan lapar, nggak makan dulu apa gitu. Kalau di pasar Eko nggak suka, isinya baju semua pernak-pernik. Ih, nggak hobi Eko, ujar Bima. Gentong, ini gue kasih tahu sama lu ya. Di Malioboro itu nggak cuma pasar tempat orang jualan non makanan, yang jualan makanan juga banyak sabrak-abrak. Lu sih nggak pernah ke Jogja, makanya nggak tahu kayak apa Malioboro sekarang. Sekarang tuh ya ada yang namanya teras Malioboro di sana. Nggak cuma jualan baju, tahu? Lu bisa makan gudeg, soto, bakso sampai lu muntah. Saud Clarissa. Serius? Yes. Oke guys, ayo Mas Botak, kita langsung ke Malioboro, kata Bima penuh semangat. Beres Mas, siap, jawab Untung. Gak ada tempat parkir, babar belas Mbak, kata Untung sambil kepalanya sedari tadi celingak-celinguk mencari tempat kosong.
Padahal kita udah muter jalan sini berkali-kali. Sudah masuk gang-gangnya juga. Waduh, siang ini rame banget yang mau jalan-jalan ke Malioboro. Citra, Clarissa dan Bima juga ikut-ikutan menoleh ke kiri dan ke kanan mencoba mencari tempat kosong. Itu tuh, Mas Botak, ada orang pas mau keluar mobilnya, teriak Bima mendadak. Untung buru-buru mengerem dan mundur untuk masuk ke tempat yang baru saja kosong. Tapi karena konsentrasinya melihat ke samping kiri, untung tidak melihat ada sebuah mobil hitam yang akan masuk dari samping kanan dan brak, terdengar suara benturan keras. Semua orang yang ada di dalam mobil terkejut. Untung buru-buru turun dua orang laki-laki yang mengendarai mobil hitam itu juga turun. Nah, kepriben sih Mas? Main tabrak aja. Kan jadi penyok ya mobil juragan nyong, kata Untung kepada salah seorang pengendara mobil hitam tersebut. Lah kan lu yang salah jalan. Orang mau jalan lurus so, motong seenaknya, katanya lagi. Loh. Inyong kan mau parkir Mas ya Mas dong yang sabar. Kan bisa berhenti sebentar. Orang udik, lu dengerin gue ya. Bos gue itu gak ada waktu buat nungguin mobil parkir, ngerti? Sekarang gimana nih urusannya? Gue gak mau tahu ya. Lu kudu ganti rugi sama mobil bos gue yang penyok, kata pengendara mobil hitam itu lagi. Loh, kepribin Mas orang situ yang salah kok Inyongnya disuruh ganti rugi. Yang ada ya situ yang harus ganti rugi, mobil juragan Inyong, ujar Untung tak mau kalah. Mendengar suara ribut-ribut, Bima langsung ikutan turun. Melihat badan Bima yang tinggi besar, penunggang mobil hitam itu tampak keder juga. Apalagi Bima berjalan dengan gaya petantang petenteng. Tapi tidak lama kemudian, aduh Nek, ada apaan sih nih? Kepada ribut-ribut deh, udah dong, Eka udah lapar, kata Bima dengan nada kemayu. Dua orang pengendara mobil hitam itu langsung saling pandang. Dah, sini, kasih kita uang buat ganti rugi mobil bosku yang penyok, kata laki-laki itu lagi. Dia mulai mendekat dan hendak mencengkram kerah baju Mas Untung, tapi buru-buru dilerai oleh Bima. Jangan pakai kekerasan dong, semua bisa dibicarakan kata Bima. Tiba-tiba saja dari dalam mobil hitam keluar seorang laki-laki sangar penuh tato. Dia langsung mendorong tubuh Bima. Banci, buruan lu bayar kerugian gue. Gara-gara lu nabrak mobil gua, orang yang gue intai dari tadi sekarang hilang. Dan lu harus tanggung jawab. Kalau kagak, mau lu wajah lu yang cantik babak belur kayak gini. Tiba-tiba saja laki-laki bertato itu mengangkat tangannya hendak memukul Bima. Tapi sebelum tangannya menyentuh pipi Bima, tiba-tiba saja terdengar bunyi brak. Semua orang tersungkur saat melihat laki-laki bertato itu tersungkur ke tanah. Ternyata sebelum laki-laki bertato itu memukul pipi Bima, Clarissa langsung datang dan menendang perut laki-laki itu dengan keras. Brengsek, jawab laki-laki itu. Dia langsung berdiri dibantu oleh dua orang temannya. Tapi ketika laki-laki bertato itu hendak membalas Clarissa, tiba-tiba saja badannya dipegangi oleh banyak orang dan dia baru sadar kalau sudah banyak orang yang mengerumuni mereka. Bahkan ada yang merekam mereka menggunakan gawainya. Mereka bertiga buru-buru menutup wajah. Pergi, kita laporin kejadian sama bos. Lu semua awas ya, lu pada nggak tahu kan siapa kita? Kalian cuma pendatang. Laki-laki bertato itu meludah ke tanah sambil melirik plat nomor mobil milik Citra. Keesokan harinya, setelah Bima selesai merias Citra, ia pun buru-buru berpamitan dengan Citra dan Clarissa. Clarissa yang masih sebal sempat ngamuk dibuatnya. Dasar gentong, makan gaji buta. Bos ya, kalau sampai pulang malam dan pulang gak boleh oleh gerutunya. Beres my baby bala-bala, pokoknya semua beres. Paling juga jam 12 atau jam 1 malam Eka balik ke hotel, jawab Bima. Bima dan Untung seharian itu berkeliling kota Jogja, menikmati nikmatnya kuliner Jogja yang sedang viral. Malam itu, selepas puas menyantap gudeg di warung legendaris di daerah Wijilan, Bima dan Mas Untung kembali menuju mobil dengan perut yang kekenyangan dan hati yang senang. Mas Botak, sumpah ya, kapan-kapan kalau Eka ke Jogja lagi, Eka mesti kudu makan gudeg di sini lagi. Ih, gila banget sih rasanya lo, gitu kayak kisah cinta kita yang gak kesampaian. Celetuk Bima sambil menepuk-nepuk perutnya yang buncit. Maaf, cinta siapa Mas? Kalau masalah cinta-cintaan Inyong ora paham Mas. Yang Inyong bingung adalah ini warung gudeg ketiga yang kita datangi. Apa Mas ora bosen? Tanya Mas Untung. Yang enggak dong Mas Botak. Pokoknya Eke bakal puas-puasin makan gudeg mumpung Eke di Jogja, jawab Bima.
Ya udah, balik ke hotel aja yuk Mas Botak. Nih si Clarissa udah ngomel-ngomel dari tadi. Mereka berdua lalu naik ke dalam mobil. Bima di kursi penumpang depan, Mas Untung di belakang kemudi. Malam makin larut, jalanan mulai lengang. Tapi begitu mereka akan masuk ke jalan yang menuju hotel, tiba-tiba saja ada dua mobil mendadak muncul dari kiri dan kanan. Sret, brak! Mobil mereka terhimpit. Satu Avanza abu-abu di kiri, satu Innova hitam di kanan, membuat Mas Untung langsung menghentikan laju mobilnya. Setelah ketiga mobil itu berhenti, pintu-pintu terbuka serempak. 4 orang pria bertubuh kekar, bertato, dan berwajah sangar keluar. Salah satunya adalah lelaki yang sempat menabrak mereka di Malioboro kemarin. Alamak, Jan, Mas Botak udah di mobil aja, jangan keluar. Itu kan si kampret yang kemarin nabrak kita, kata Bima panik. Mas Untung buru-buru mengunci pintu, tapi tak sempat. Salah satu dari mereka sudah lebih dulu membuka pintu penumpang dan menarik dengan kasar. Aduh, jangan tarik quick Eke dong. Itu kan baru Eke semprot pakai desempo tadi, teriak Bima sambil mencakar tangan si preman. Mas Untung yang melihat salah seorang preman itu menjambak rambut palsu Bima segera turun melawan. Pukulannya sempat mengenai satu preman, tapi ternyata salah satu preman itu ada yang membawa pistol. Dia langsung memukulkan gagang pistol itu ke kening Mas Untung dari belakang. Bug! Mas Untung jatuh berlutut, darah mengucur dari pelipisnya. Mas Botak, teriak Bima histeris. Mas Botak bangun mas, jangan mati dulu, pingsan aja nggak apa-apa. Preman-preman itu buru-buru mendorong mereka masuk ke mobil hitam. Mas Untung yang tak sadarkan diri diseret seperti karung beras, sedangkan Bima masih berontak sampai digelayuti 2 orang sekaligus. Sumpah ya, kalau sampai bulu mata Eke copot, kalian tanggung jawab. Bakal Eke makan kalian semua mentah-mentah, teriak Bima sambil kakinya menendang-nendang ke udara berusaha melepaskan diri. Salah satu preman membawa mobil milik Citra, dan ketiga mobil itu beriringan melaju membelah gelapnya malam kota Jogja. Mobil melaju kencang meninggalkan lokasi. Bima sempat melihat dari kaca mobil tempat Mas Untung bersandar dengan darah masih mengalir. Dia menangis, tapi bukan cuma karena takut. Dia benar-benar panik melihat kepala Mas Untung yang mengeluarkan darah. Bima terus memeluk kepala Mas Untung yang bersandar lemas di bahunya. Tangannya gemetar, wajahnya pucat, tapi di tengah rasa panik itu, ide nekat muncul di kepalanya. Kalau Eka pingsan, mungkin mereka bakalan ninggalin Eka kali ya. Atau seenggaknya mereka takut nyulik orang yang lagi mati suri, batin Bima. Dia lalu pura-pura memejamkan mata, menjatuhkan kepalanya ke sisi jok sambil menahan napas panjang. Eka harus pura-pura pingsan dengan elegan nih, kayak di FTV yang dibintangin Citra. Untung aja Eka sering lihat Citra syuting. Jadi Eka tahu deh kayak apa cara pingsan yang elegan itu. Eka bukannya lemah, tapi ini adalah sebuah strategi, gumamnya pelan. Salah satu preman melihat ke belakang. Itu Bencong kenapa tuh? Pingsan, tanyanya kepada salah satu teman yang menyupir. Udah biarin aja, orang tambah gampang bawanya, jawab temannya tersebut. Paling drama, kata temannya lagi. Bima tetap diam. Eka udah pura-pura pingsan dengan elegan nih, kok Eka nggak ditinggalin aja sih, gumam Bima dalam hati. Sementara itu di hotel tempat Citra dan Clarissa menginap, hujan tampak turun gerimis di luar jendela. Sementara itu di hotel tempat Citra dan Clarissa menginap, tampak turun gerimis di luar jendela hotel, menyisakan aroma tanah basah dan udara lembab. Jam dinding berdetak pelan, namun tiap detiknya terasa memekakan telinga bagi Citra dan Clarissa yang gelisah di ruang tamu. Clarissa mondar-mandir sambil menggigit kuku jarinya, sesuatu yang sangat jarang ia lakukan. Biasanya dia tenang, logis, dan cepat bertindak, tapi malam itu ekspresinya kalut. Ponselnya sudah dicek puluhan kali, pesan ke Bima dan juga Untung tak dibalas, panggilan pun tak diangkat. Ini udah hampir jam 12 malam loh Cit. Biasanya juga kalau Bima ngilang paling lama 2 jam dia pasti kirim kabar, kata Clarissa setengah marah tapi lebih terdengar takut. Citra duduk di sofa, memeluk bantal kecil dengan wajah yang pucat. Matanya tak lepas dari pintu, seolah berharap Bima dan juga Untung akan masuk kapan saja, sambil tertawa-tawa karena kekenyangan makan. Tadi sore sih pesan terakhir mereka bilang kalau malam ini mereka hanya akan makan gudeg, dan habis itu nggak ada kabar. Handphonenya juga mati semua. Ini kayaknya ada sesuatu yang nggak biasa, Deris.
Gua khawatir, kata Citra. Suara pintu diketuk tiba-tiba. Citra dan Clarissa langsung menoleh bersamaan begitu pintu dibuka. Seorang pria tampan dengan jaket kulit dan rambut sedikit basah karena hujan masuk ke dalam. Abi, sosok yang selalu tenang, dan malam itu pun ia datang di saat yang tepat. Clarissa, Citra, maaf ya, aku baru sampai karena hujan lebat. Tadi di WA kamu bilang kalau Bima sama Mas Untung hilang. Tanyanya pelan tapi tegas. Clarissa mengangguk cepat. Ya Bi, udah dari sore. Biasanya kalau punya asar pasti ngabarin. Tapi ini gak ada kabar sama sekali. Aku udah coba telepon dan WA berkali-kali, tapi gak ada jawaban. Abi menghela nafas dan menatap Citra. Cit, kamu belum coba sesuatu? Citra menatap dengan bingung. Maksud kamu? Ya kan kamu pernah bilang kalau kamu bisa merasakan sesuatu jika menyentuh barang milik seseorang, kan? Kita butuh petunjuk sekarang. Citra tertegun, rasa takutnya membuat ia lupa bahwa dia bisa merasakan kehadiran seseorang kalau memegang barang orang tersebut. Riz, kamu kamar Bima deh. Kamu ambil barang milik Bima, perintah Citra kepada Clarissa. Clarissa langsung berlari ke kamar Bima dan kembali dengan jaket pink berbulu milik Bima yang biasa ia pakai kalau udara dingin. Nah, ini jaket favorit dia nih, masih ada parfum murahan nasi Bima. Cepetan Cit. Dengan tangan gemetar, Citra meraih jaket itu. Dia memejamkan mata dan meletakkan telapak tangannya di atas kain lembut jaket tersebut. Sesaat tidak terjadi apa-apa. Lalu seberkas kilatan terasa menembus pikirannya. Citra terkejut dan bergumam lirik. Aku melihat lorong sempit, dinding berlumut, dan suara Bima nangis, dan ada suara besi diseret. Gedung tua. Di mana itu? Tanya Abi cepat. Aku nggak tahu pasti, tapi kayaknya dekat rel kereta. Karena aku dengar suara kereta lewat. Tapi aku rasa kita bisa nemuin kalau kita mengikuti visionku, kata Citra pelan. Abi langsung bangkit. Ayo kita cari tempat itu sekarang. Mobil para preman itu masuk ke area kosong yang gelap, lalu berhenti di depan sebuah gedung tua yang tak terpakai. Catnya mengelupas, dindingnya berlumut, jendelanya gelap dan pecah-pecah. Hawa dingin langsung menyergap begitu pintu mobil dibuka. Mereka berdua lalu diseret masuk ke dalam. Tak ada lampu, hanya cahaya senter dari ponsel preman. Tangga reot berderit, aroma jamur dan debu menusuk hidung. Suara seperti orang berjalan di lantai atas terdengar pelan-pelan, padahal semua orang ada di bawah. Bima dan Untung lalu dimasukkan ke dalam sebuah ruangan. Sebelum ditinggal, tangan dan kaki Bima dan Mas Untung pun diikat. Setelahnya, preman-preman itu pergi meninggalkan mereka berdua. Bima segera bangun dari pingsan pura-puranya. Matanya mengerjap-kerjap, membiasakan dengan suasana ruangan yang temaram karena hanya ada lampu minyak di ujung ruangan. Dia lalu duduk di pojokan dengan masih terikat tangannya di sampingnya. Tampak Mas Untung yang masih pingsan dengan luka di pelipis. Mas Botak bangun dong Mas. Jangan biarkan Eka sendirian di ruangan yang serem ini. Suara Bima melengking panik. Tangannya gemetar saat mencoba menepuk-nepuk pipi Mas Untung yang tergeletak tak sadarkan diri. Darah mengalir pelan dari pelipisnya yang robek. Udara di ruangan kosong itu dingin, terlalu dingin untuk malam musim kemarau di Yogyakarta. Gedung tua itu sudah seperti cangkang mati. Dindingnya penuh lumut, bau apek dan debu menyatu dengan hawa mistis yang menusuk hidung. Cahaya lampu minyak kecil di langit-langit berkedip-kedip seperti bernyawa, seolah enggan menerangi keseluruhan ruangan. Mas, jangan pingsan terus dong. Eko tuh cuma jadi tukang make up. Eko belum siap jadi janda. Maksud Eko jadi kenangan. Bima mulai terisak dan tiba-tiba saja terdengar bunyi. Bima semakin panik. Ia mulai terisak dan kembali mencoba membangunkan Mas Untung. Mas Botak bangun dong. Eko takut banget nih. Eko kebelet pipis lagi, bisik Bima lirik. Takut para preman itu mendengar pipinya tampak basah oleh air mata. Tiba-tiba saja suara langkah terdengar dari atas plafon. Langkah kecil seperti anak-anak berlari-larian. Bima melirik ke arah atas. Debu berjatuhan dari plafon.
Suara apaan sih tuh? Jangan-jangan ada anak-anak kunti lagi main di atas. Ih, Mas Botak bangun, Mas Botak. Kepipisin lo ya kalau nggak bangun-bangun. Suara tangis Bima semakin keras antara takut setan dan takut kalau ada apa-apa dengan Mas Untung. Lalu suara lain muncul dari balik lorong. Kembalikan. Suara serak dan gemetar. Suara seperti bukan suara manusia normal. Ya Allah ya Gusti, suara apa lagi itu? Aduh, jangan muncul dong. Eke belum kawin, Nek. Kalau sampai Eke kenapa-napa, Eke selamanya nggak punya keturunan dong. Bima menoleh ke arah Mas Untung lagi. Mas Botak bangun, Mas Botak. Eke udah nggak kuat nih kalau harus berduaan sama makhluk astral. Suara tangis Bima semakin keras terdengar. Lalu seberkas bayangan hitam melintas di balik pintu sekilas, seolah ada sosok perempuan berkebaya lusuh berdiri di ujung lorong lalu lenyap. Ya Allah, apaan tuh ya? Teriak Bima. Lihat loh, itu apaan ya? Astaga, bulu ketek Eke sampai berdiri kayak landak. Tiba-tiba saja pintu terbuka pelan. Namun bukan sosok menakutkan yang masuk, melainkan seorang nenek-nenek tua berkerudung lusuh membawa senter kecil dan tas belanja anyaman. Koe kenapa? Hah? Kok iso nang kene le? Tanya si nenek liri dengan suara lemah tapi lembut. Bima terkesiap. Nenek beneran manusia. Lagi jangan ngomong pakai bahasa Jawa dong, Nek. Eko kan gak paham, kata Bima. Nenek itu tertawa pelan, lalu duduk bersimpu di dekat Bima, tangannya membuka ikatan Bima dengan mudah. Aku dengar kamu nangis dari luar. Padahal gedung ini harusnya kosong, kata nenek itu sambil beralih ke Untung dan membuka ikatan tangan Mas Untung. Bima terpaku. Nenek dari mana ya? Jangan-jangan nenek bukan manusia dong. Nenek itu tersenyum sabar. Mulutmu itu loh. Kalau nenek bukan manusia, udah tak tarik lehermu dari tadi. Kalau gitu nama nenek siapa? Tanya Bima lagi. Panggil saja Nek Tina. Nenek penjual kue lupis di Pasar Beringharjo. Rumah nenek di belakang gedung ini. Nah tadi pas nenek lewat, nenek itu denger seperti ada orang yang menangis. Makanya nenek masuk ke sini. Terang Nek Tina. Bima bengong. Nek Tina lalu berjalan pelan dan berjongkok di samping Mas Untung dan menyentuh lukanya. Loh, temanmu ini terluka, Le. Ayo segera ditolong, bisa kehabisan darah nanti dia, kata nenek itu lagi. Bima masih tertegun, namun pelan-pelan ia merasa sedikit tenang, apalagi saat melihat kepala Mas Untung yang mulai bergerak-gerak pelan. Aduh, kepalaku, aduh. Mas Botak, alhamdulillah Mas sadar. Nenek ini loh yang nolongin kita. Mas Untung membuka mata meski wajahnya masih pucat. Loh, siapa iki Mas? Oh, ini nenek Tina penjual lupis. Udah jangan banyak tanya dulu. Kita harus keluar dari sini secepatnya, kata Bima. Ayo, segera kita bawa pergi temanmu, Le, kata Nek Tina. Ya Nek, tapi yang Mek ke Bima ya Nek, bukan Lele, jawab Bima sambil membantu nenek itu memapa Mas Untung. Kepala Mas Untung sudah diperban dengan sobekan baju milik Bima sendiri. Mereka bergerak keluar lewat pintu belakang, masuk ke lorong gelap di belakang gedung. Sebenarnya Bima heran karena seharusnya ada dua orang preman yang berjaga di depan pintu ruangan tempat dia dan Mas Untung disekap, tetapi tadi dia sama sekali tidak melihat siapa-siapa. Mereka bertiga lalu keluar perlahan menuju ke arah belakang bangunan tua itu. Di belakang bangunan tua itu, Bima melihat ada jalan setapak yang terbuat dari tumpukan bebatuan. Setelah itu, Bima melihat deretan rumah-rumah dari kayu yang berdempet-dempetan, sebuah kampung kecil. Kampung itu sunyi, lampu-lampunya temaram seperti lilin sisa. Angin meniup dedaunan kering, aroma kayu terbakar menyelimuti malam. Bima menelan ludah, merasa bulu kuduknya kembali berdiri. Aduh Nek, ini kampung apaan sih? Sepi banget deh, kayak kampung film horor. Nek Tina tertawa pelan. Ini kampungku, Le. Dulunya ramai, sekarang ya tinggal beginilah adanya. Nah itu rumahku, kata Nek Tina sambil tangannya menunjuk ke sebuah rumah kecil yang terbuat dari kayu. Mereka bertiga masuk ke dalam rumah kecil milik Nek Tina. Rumah kecil dengan dinding kayu dan jendela rapat itu jadi tempat perlindungan mereka malam itu.
Netina mengobati luka Mas Untung dengan ramuan herbal dan memberikan mereka bubur hangat. Leh, jangan takut. Yang jahat itu bukan setan, tapi manusia-manusia yang tak punya hati. Malam ini tidurlah dulu di sini. Besok pagi kalian berdua bisa pulang, kata Nenek Tina dengan lembut. Sementara itu, tampak Citra, Abi dan Clarissa sudah berdiri di depan sebuah gedung tua. Kamu yakin Citra? Tanya Abi sambil menatap gedung tua yang kini terlihat semakin angker di malam hari. Citra mengangguk. Aku lihat bayangan Bima saat pegang rambutnya tadi. Dia ada di sini. Aku yakin. Dan itu bukannya mobilku ya? Tanya Citra sambil menunjuk sebuah mobil berwarna silver miliknya. Oh iya, itu di sebelahnya juga mobil hitam yang kemarin siang nabrak mobil lu di Malioboro, Cit. Gue inget bener deh nomor platnya, jawab Clarissa. Clarissa langsung menggebrak pintu depan. Berarti fix Bima sama Mas Untung ditangkap sama preman-preman itu. Awas aja ya, kalau mereka berdua sampai kenapa-napa, aku sumpah akan aku hajar semua preman itu. Mereka masuk dan tak lama kemudian mereka mendengar suara tertawa dari dalam salah satu ruangan besar. Di sanalah 4 orang preman itu sedang tertawa-tawa sambil bermain kartu. Jian, di mana kalian sembunyiin teman-teman gue? Teriak Clarissa tiba-tiba. Salah satu preman si botak bertato melihat ke arah mereka. Oh, kayaknya lu nih ya yang nendang gua kemarin ya. Clarissa menjawab dengan sebuah tendangan ke arah muka. Brak! Pertarungan dimulai. Abi maju dengan sigap menghantam satu preman lain ke dinding. Clarissa melayang-layangkan tendangan beruntun. Citra mencoba mencari Bima dan Untung sambil sesekali menghindar dari kursi yang berterbangan. Salah satu preman mengambil balok kayu dan mengayunkannya ke arah Abi, tapi Abi bisa menahan dan membanting pria itu ke lantai. Di mana kalian sekep teman-teman gue? Bentak Clarissa kepada salah satu preman yang mukanya sudah berdarah-darah karena diajarnya. Di kamar belakang, sahut preman tersebut. Namun saat mereka bertiga masuk ke dalam ruangan itu ternyata sudah kosong. Citra, Clarissa dan Abi segera menelpon polisi dan menyerahkan para preman itu kepada pihak kepolisian. Di mana Bima sama Untung ya, Cit? Tanya Clarissa mulai terlihat panik. Citra sekali lagi memejamkan matanya sambil menyentuh jaket Bima, lalu ia menggeleng. Kok aneh ya? Kok aku gak bisa ngerasain kehadiran Bima? Katanya kemudian. Udah, kita lanjutin lagi aja besok pencarian Bima ya. Sama Mas Untung juga. Polisi juga dijanji kok untuk bantu kita. Ini udah selalu larut malam, kita semua butuh istirahat, kata Abi. Walaupun pada awalnya Citra menolak, namun akhirnya dia pun mau menurut untuk kembali ke hotel. Pagi-pagi sekali, pintu kamar Citra diketuk oleh seseorang. Masih dengan mata bengkak karena semalaman menangis, Citra membuka pintu kamarnya dan ia pun langsung berteriak, Bima! Citra segera memeluk Bima dengan erat. Aduh Nek, gak usah saya histeris gitu dong, lihat gue sama mas botak kelos, kata Bima. Kepala Clarissa langsung menyembul dari belakang tubuh Citra. Gue pikir lu udah pada koit, Bim. Ya ampun, gue pikir lu berdua udah. Astaga Bim, Mas Untung. Clarissa gantian memeluk mereka berdua. Bima pun lalu menceritakan segalanya, dari kasus penculikan sampai dengan pertolongan dari Nenek Tina di kampung misterius tersebut. Kita harus bilang terima kasih sama beliau sebelum pulang ke Jakarta ya, kata Citra. 2 hari kemudian, setelah syuting film selesai dan Mas Untung sudah mulai sehat, mereka berlima berencana untuk mengucapkan terima kasih kepada Nenek Tina. Mereka datang ke gedung tua itu di siang hari, lalu masuk ke arah belakang, berjalan menyusuri jalan setapak yang kemarin Bima dan Mas Untung lewati. Tapi tidak ada apa-apa, tidak ada kampung, tidak ada rumah kayu, tidak ada jejak kehidupan. Yang ada hanya puing-puing bata merah dan pohon randu besar yang sudah lapuk. Mereka saling bertatapan dengan heran. Seorang bapak-bapak tua lewat dan Bima bertanya, Pak permisi dong, setahu saya ada kampung kecil ya di belakang gedung ini. Oh iya, tapi kampung itu sudah lama digusur Mas, mau dibuat proyek hotel katanya, jawab bapak-bapak tua itu. Bapak kenal nggak sama Nenek Tina, nenek-nenek yang jual kue lupis di pasar Beringharjo? Tanya Citra. Bapak itu tampak keheranan.
Dulu memang ada penjual lupis yang bernama Mbak Tina. Rumahnya dulu ya di kampung sini. Tapi beliau itu sudah lama meninggal dunia. Sekitar 5 tahun lalu meninggal ketika sedang mengadon lupis katanya. Semua orang terdiam Bima, menggenggam tangan Mas Untung erat-erat. Jadi yang nolong kita semalam itu. Bima tidak melanjutkan ucapannya. Mas Untung menoleh ke arah Bima dengan pelan ia berkata, "Jangan takut Mas. Walaupun mungkin itu arwah, tapi Inyongnya tahu itu adalah arwah yang baik. Inyong memang sempat pingsan, tapi Inyong yakin tangan yang memegang dan menyembuhkan Inyong itu hangat dan juga nyata." Malam terakhir di Jogja, Abi mengajak semuanya makan gudeg dan minum es tape hijau. Bima kembali ceria meski sesekali matanya menatap kosong ke arah senja kota Jogja. Pantas saja visionku gak bisa nemuin Bima sama Mas Untung. Ternyata mereka berdua memang tidak berada di alam manusia, kata Citra. Semua yang ada di sana hanya mengangguk. "Bim, kalau bukan karena lu, mungkin Mas Untung gak selamat," ujar Clarissa menimpali. Bima melirik pura-pura kaget. "Clarissa? Iya, muji Eke. Oh my god, baru kali ini dah iya muji Eke. Kenapa sih, kenapa? Aslinya ya takut kan kalau Eke diculik. Ya takut kan, takut gak bisa ketemu lagi sama Eke lagi kan. Ih, dasar sok kuat, sok preman aslinya. Kalau Eke tinggal nangis juga." Kata Bima dengan puas. Mereka semua tertawa. Tapi saat pulang ke hotel malam itu, Bima sempat melirik ke arah jendela. Di seberang jalan sana, di bawah lampu temaram berdiri seorang nenek berkebaya lusuh, tersenyum sambil mengangguk lalu menghilang. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Bu Wahyu Dia Suryani, kisah Citra Abi, dan di sini bagaimana Abi ya. Dan di sini bagaimana Bima dan Mas Untung yang menjadi tokoh kunci. Gara-gara kebanyakan makan, si Bima makan mulu di otaknya ya kan. Makan gudeg, udah berapa warung gudeg tuh disambangin. Sampai akhirnya dia ditangkap ya sama salah satu preman yang tersinggung akibat senggolan mobil ya, atau tabrakan kecelakaan mobil di jalan di Yogyakarta. Dan di sini bagaimana akhirnya Bima dibawa ke markas para penculik itu, tapi ternyata di situ ada sosok yang menolong, sosok nenek-nenek, yang mana sosok nenek-nenek itu adalah mantan pedagang kue juga tadinya ya. Dan di sini ternyata sosok nenek-nenek itu di endingnya mencengangkan sekali. Ternyata sudah meninggal 5 tahun yang lalu, dan kampung atau desa itu ternyata nggak ada. Dulunya pernah ada, tapi sudah digusur untuk kepentingan pembangunan hotel. Wow, ini benar-benar luar biasa sekali. Bagaimana di sini memang kisah Bima ini kaya sekali ya. Kisah Citra dan Abi ini kaya sekali. Bagaimana Citra memiliki kelebihan dalam vision dan Abi dalam penyembuhan. Clarissa jago berantem, dan di sini Bima, duo high kill bersama dengan Mas Untung Inyongnya. Keren banget. Terima kasih buat Bu Wahyu Dia Suryani. Ditunggu selalu untuk kisah Citra Abinya, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya. Para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Lilo Extreme. Buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, punya pendapat lain tentang kisah barusan, bisa menuliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like, tombol jempol, boleh juga dong dibantu ya di share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel Lilo Extreme, sekali lagi yuk bisa diklik tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Oh iya, buat teman-teman yang mungkin punya kisah horor misteri ini enggak dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan untuk dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini. Bebas kirimnya, boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk rekaman suara, senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, pasti tidak kalah ngerinya, pasti tidak kalah seramnya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.